di tengah gemerlap Jakarta yang tak pernah lelah. Ribuan langkah bergegas mengejar mimpi di balik meja kerja. Namun, ada segelintir orang yang bisa menciptakan kesuksesan dengan caranya sendiri. Salah satunya adalah Mahaputra Sanjaya. Halo, gue Apyut, gue penyuka otomotif dan juga gue sebagai videographer dan content creator. Awalnya itu gue tertarik sama otomotif itu, orang tua gue tuh punya Vespa, motor itu buat usaha kan. Kalau Vespa itu kayak sampingnya dikasih kerak, dibuat naro-naro galon, wah pokoknya motor tempur lah tuh. Dan Vespanya tuh jelek banget. Akhirnya gue kepikiran nih buat restorasi itu motor. Wih, keren ya, berharga ya, udah nggak disepelein lagi tuh motor. Ya dari situ sih gue udah mulai nyari-nyari yang lain lah, motor Vespa jenis lain. Terus gue itu kan suka bikin touring ya di Mapscoot itu. Mapscoot itu artinya mari berskuter, itu komunitas yang gue sama teman-teman gue bangun dari 2019 itu gue kan masih kerja ya. Otomatis kan gue nggak bisa cuti dong. Sementara ini touring pertama kali waktu itu ke Sulawesi, ke Makassar, Toraja, Bira, itu pertama kali Mapscoot buat keluar Jawa ya, dan disponsorin sama brand-brand yang oke. Dan akhirnya di situ gue memutuskan untuk resign demi touring itu. Nama gue Horse, kata orang kerja itu bagaikan kuda, isi revisi dan lembur. Akhirnya hobi gak tersalurkan. Jadwal touring yang sebentar lagi, cuti gak di-approve. Resign. Dan alhamdulillah di resign itu sampai sekarang 2025 itu gue sama sekali nggak ketergantungan lagi sama namanya kantor. Sekarang lagi di spesialis PX, kita lagi ngumpul prepare buat touringnya Mapscoot. Yang temanya itu berburu badak. Nama saya Papi Henry, biasa dikenal dulu Bang Henry, jalan-jalan. Apyut buat gue udah pernah teman sekamar gue, dia udah pernah denger gue ngorok, tapi tidak pernah ada masalah dengan anak itu. Kedua, di saat teman-temannya udah tidur, istirahat, dia tetap bekerja untuk mengedit entah pekerjaan dia yang ada atau edit yang selama perjalanan. Nah, terakhir dia ngawal orang tua. Nah, ini nih ada stikernya yang dia bikin, ngawal orang tua kita ke Sulawesi dari Makassar sampai Manado. Itu full dia yang bikin video tuh. Paradise 2019. Ya, ya, bahagia. Oke, hati ya. Kita gas dulu, thank you ya. Puncak momen touring terbaik gua, touring ke Himalaya. Tiba-tiba ada yang nawarin gua, "Nih ada budget 5 juta nih. Lu mau gak ke Himalaya?" Dia cuma minta foto. Dalam hati gua, anjir. Gua kan video ya. Gua foto bisa juga sih kan. Tapi budgetnya nggak masuk nih. Tapi ini lumayan momen gua, kapan lagi kan bisa touring ke Himalaya kan. Himalaya itu bagi anak motor itu bagaikan, kalau kata orang tuh bagaikan pergi hajinya anak motor. Akhirnya di situ gue bilang iya, gue mau. Dan di situ gue bilang, tapi gue basic gue tuh nggak foto ya, gue video. Gue bakal kasih lo video juga. Dan dia kaget, nah gue minta foto aja kok, nggak apa-apa. Gue kasih lo bonus video, gue bilang gitu. Bagi gue nggak selamanya tentang uang. Jadi dapat experience-nya tuh udah lebih dari cukup sih. Lu bayangin naik motor di ketinggian 5.800 mdpl. Itu luar biasa banget. Dinginnya kayak gimana, atmosfernya gimana, naik motor sendiri. Terus gue ngedrone sendiri, gue FPV sendiri. Dan FPV itu gue belajar 3 hari, hamin 3 hari. Momen
sedih gua itu ketika gua udah ngambil di puncak Himalaya pakai drone, dan itu ternyata lokasi itu lokasi dilarang drone, tapi gue nggak tahu, katanya kalau gue ketahuan itu gue bisa dipenjara, katanya, kata yang guide gue tuh. Wah tuh gue alhamdulillah banget masih selamat, langsung gue turunin, ditegur sama guide gue, turunin buruan turunin. Dan di momen itu drone gue itu crash, tapi anehnya bisa terbang. Gue juga bingung itu, sempat goyang kan, wah kok tiba nggak bisa ngerekam lagi nih. Akhirnya gue ambil drone gue, pas gue lihat ternyata kartnya hilang dong. Dan di situ gue gila, momen yang udah gue ambil di situ hilang. Yang gue sayangnya lagi sekarang, sampai sekarang, ternyata itu salju satu-satunya yang gue lewatin. Dan alhamdulillah di resign itu sampai sekarang 2025 itu gue sama sekali nggak ketergantungan lagi sama namanya kantor. Sampai gue dikasih kesempatan bikin video untuk brand TVS bareng Smoke Garage-nya Ibu Nabila. Alhamdulillah, dan respon BOD India dengan hasil karya kita bersama itu orang-orang sana pada senang, sampai udah 3 kali sampai 4 kali nih. Dan kemarin juga kolaborasi sama Peter Pan, Ariel Noah sekarang ya, mendokumentasikan perjalanan membangun motor dia di Smoke Garage. Hari ini kita mau bikin videonya tuh, video buat Reels. Kebetulan kita lagi dapat kliennya ini, bintangnya itu Ariel Noah. Kita lagi prepare di sini, udah ada tim dari Smoke Garage, tim dari kita, dari tim lampu semua. Kayak bengkel beneran sih. Emang beneran. Kayak di film maksud gua. Nama gue Ica, gue bininya Apyut. Kenal, kita tuh udah lama banget temen dulu SD. Dulu kamera pertamanya itu Canon 1000D, tuh gue inget banget. Ya dulu zaman sekolah tuh suka hunting foto kemana gitu, random aja apa aja di foto kayak gitu. Terus gue jadi ala modelnya dia gitu sih. Kalau otomotif mungkin ya menurut gue ya mungkin kan modalnya agak ini ya, jadi mungkin kayak udah kerja udah kesininya tuh baru dari ya ngelakuin hobinya itulah. Sebenarnya ke motor ya, cuman seiring jalannya waktu kayak kan udah ada keluarga gitu kan, jadi mobil dia dia gelutin juga lah gitu, dia mainin juga gitu, karena mungkin secara fungsional juga buat keluarga juga sih gitu. Mobil klasik pertama gue ini Citroen BX, itu yang bisa naik turun gitu. Gue rapiin bener-bener, terus kemudian istri gue nyaman pakai mobil itu. Ya akhirnya berlanjut mobil ditawar orang, alhamdulillah laku, nyari lagi yang lain, bertahap-tahap step. Akhirnya gue dapet yang abis itu SB3 Wonder. Itu Wonder yang pintu 2 itu, wah itu mobil kesukaan anak gue sih, karena kecil dan seru banget. Kalau dia tuh bilangnya tuh ini mobil balap. Di tahun itu orang-orang lagi mainin Wonder dan Nova waktu itu, youtuber gue lihat. Akhirnya gue iseng aja gue posting tuh 97 juta. Dan nggak tahu kenapa beberapa minggu kemudian laku di 87 juta. Dan itu kaget juga sih gue, ternyata ada loh yang menghargai mobil segininya. Ini mobil paling lama yang nemenani keluarga gue hampir 4 tahun. Dari tadinya udah males mau jual, tiba-tiba istri bilang coba lu modif ini. Ternyata pas gue makin modif, ternyata gue makin sayang, bukan makin mau ngejual. Akhirnya malah alhamdulillah ada rezeki nambah, dapat hijet.
gue dapat VJet itu perjuangannya lumayan gokil karena gue dapatnya itu di Tasik dan itu posisinya lagi H-1 Lebaran. Emang sih mobilnya bukan mobil gimana-gimana, bukan mobil rare, bukan mobil apa, mobil sepele lah ibaratnya. Tapi nggak tahu kenapa di mata gue tuh kayaknya punya ada chemistry gitu lah, ya chemistry sama gue nih. Karena warna putih juga dan gue suka ada bentuknya, warna-warnanya, paduannya. Dan momen pecahnya gue main otomotif itu pas ketika VJet gue laku dong. Gue lagi touring ke Luwuk, Sulawesi, tiba-tiba ada yang nge-DM, "Bang, dijual gak?" Dalam hati gue, paling inian, nanya doang. Iseng aja gue bilang, paling 110 nego. Gue asal nyebut aja itu, Tiba-tiba dibalas gini, "Boleh nego dikit gak?" Ada kata dikit gak? Gue lagi touring tuh lah, sampai berhenti kan. Nego dikit maksudnya gimana nih? Ya udah kalau mau WA aja, tiba-tiba langsung WA dia. Dan langsung deal dong. Langsung deal dan langsung DP, gila tuh. Aku ke Kalimantan Timur, itu gue nggak nyangka sih. Terus juga akhirnya gue alhamdulillah juga dapat Fiat Uno. Gue dapat Fiat itu kemudian gue dengan gaya gue manis-manis kayak gue main di dekal, main di crossbar, main di pelek, dan pasar yang gue dapat itu sih pada suka gitu. Dan itu kembali lagi yang bikin semangat gue main otomotif itu selain kepuasan diri gue juga ya alhamdulillah juga ada cuan tipis-tipis lah, kadang banyak-banyak kayak gitu. Gue itu suka yang namanya momen. Gue lagi di suatu tempat, gila nih momen, kok nggak didokumentasi, sayang banget nih. Kayak Persija bakalan juara Liga, gue videoin sendiri dengan alat seadanya, dan gue edit, dan ternyata responnya itu pecah banget. Karena dengan pendukung Persija banyak banget, dan sampai dinotis sama akun Persija. Dengan itu gue lanjut lagi bikin Euforia Persija. Di Jakarta itu, jadi itu momen arak-arakan piala, gue kembali lagi di situ, gue update postingan gue kayak gini, patungan footage yuk, tapi gue kasih keterangan, lu mau kameranya HP, mau Android, mau kameranya busuk, tapi momennya bagus, lu kirim ke gue bilang gitu, gue bikin Google Drive, orang pada ngeposting di situ, wah gila sih, itu mau yang kayak gimana aja ada deh pokoknya tuh. Mau yang caur, yang apa, dengan selfie mereka doang, itu ada semua. Gue jahit jadi satu kesatuan dan gila itu responnya pecah banget karena pas banget momennya. Dan di situ gue makin dikenal dan gue dapat kesempatan buat dari Persijanya langsung buat direkrut. Di situ gue udah nggak bisa lagi buat kerja kantoran. Gue bilang ke mereka, gue ini aja freelance aja. Akhirnya dia oke freelance. Gue dapat project pertama gue itu ngebikin video launchingnya jersey baru dia. Dan itu gue bikin sama Bambang Pamungkas, Simic, bintang-bintang Persija. Wah itu gue seneng banget. Kesempatan itu gue nggak bakal dapet kalau gue nggak ada usaha buat bikin video-video Persija sebelumnya yang nggak bakalan dinotis dan akhirnya dinotis sama orang-orang. Terima kasih buat fans Persija, buat teman-teman Vespa, buat teman-teman otomotif mobil, itu salah satu apa sih yang bikin gue bisa kayak gini sekarang tuh teman-teman di sekitar gue sih kayak gitu.
Maksudnya di samping kerja itu kan hobi gitu ya, selain Vespa dan motor gitu. Ya kalau misalnya nggak kerja kayak hobi gitu kan, istirahat dong. Gue kayak suka ingetin kayak gitu, istirahat dong please. Maksudnya jangan kayak, jadi kayak waktu lu keforsir banget gitu loh. Wah, kalau jalan sama dia serunya. Apa aja didokumentarin. Satu kalimat buat Apyut, gokil, jos. Kecoa kawin nih, videoin dulu. Apa juga di videoin sama dia. I love you.